tersebut, dan saya tidak pernah mengatakan yang jelek kepada orang tersebut, dan saya tidak pernah melecehkan dia, dan saya tidak pernah fitnah dia, dan saya tidak pernah mencemarkan legendanya nama baik dia. Dan dia itu yang bikin sekarang ini mencemar nama baik, dan dia mau ngetop. Dua-duanya kami akan laporin, pengacaranya maupun si perempuan itu. Saya nggak kenal itu perempuan, nggak pernah ketemu, dan saya nggak pernah telepon-teleponan, dan saya tidak pernah diwawancarain. Kami akan laporin dan kami akan proses hukum. Tidak ada damai. Pemirsa, posisi Guntur Bumi kian hari kian terjepit, terutama setelah pihak kepolisian menetapkan Guntur Bumi sebagai tersangka. Pasalnya, bukan tidak mungkin bayang-bayang Hotel Prodeo makin dekat dengan Guntur Bumi. Apalagi semua sangkaan yang dituduhkan terhadap dirinya telah memenuhi semua pasal, mulai dari penipuan hingga pelecehan seksual. Lantas, benarkah Guntur Bumi dan kuasa hukumnya mulai menyusun strategi baru demi lepas dari jerat hukum yang tengah mengintainya? Dari belasan laporan polisi yang masuk, penyidik memeriksa semuanya saksi pelapor yang melaporkan menjadi korban daripada GB. Ya, dari mereka memang ada yang perlu saksi lainnya untuk melengkapi laporannya, ada yang masih perlu bukti-bukti lainnya untuk melengkapi laporannya, ada juga yang sudah mulai lengkap dalam penyidikannya. Ya, sehingga dari beberapa laporan polisi ada yang sudah lengkap penyidikannya dan memang unsur pasal-pasal tuduhan itu terpenuhi. Dan ini menjadikan penyidik menaikkan status daripada terlapor GB menjadi tersangka. Kalau sudah penyidik berani menjadikan dia tersangka, ya sudah cukup ya bukti-buktinya dan saksi-saksinya. Belum menerima ya surat panggilan resmi dari Polda Metro Jaya, ya, panggilan resmi klien kami Ustadz Guntur Bumi sebagai tersangka. UGB juga telepon saya, ya, ditanya, Mas, aku lihat di TV kok aku jadi tersangka. Belum tentu seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka sudah bersalah. Langkah kepolisian untuk segera menetapkan Guntur Bumi sebagai tersangka ini kabarnya sebagai cara untuk memancing Guntur Bumi keluar dari persembunyiannya. Meski ada juga yang menduga jika langkah polisi ini terkesan gamang. Pasalnya, polisi belum bisa memberikan kepastian soal kasus hukum yang melilit Guntur Bumi. Meski kenyataannya ia telah memenuhi semua pasal yang disangkakan pada dirinya. Lantas, apakah ini upaya polisi untuk meredam kemarahan masyarakat terhadap sepak terjang Guntur Bumi? Jika dengan status barunya ini Guntur Bumi tetap tak mau keluar, apakah ia akan segera dijemput paksa oleh pihak kepolisian? Ya, ada laporan pelecehan, ada laporan penganiayaan, ada laporan penipuan, dan laporan yang lain-lainnya. Ini yang kasus yang mana nih UGB menjadi tersangka? Ya. Oke lah, kami tidak mau berandai-andai kasus yang mana. Namun demikian namanya, ya, seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan itu satu hal yang wajar atau lumrah. Untuk kasus yang dinaikkan statusnya itu sudah lengkap sehingga status GB terlapor menjadi tersangka. Nanti saya sampaikan pada waktu GB dipanggil sebagai tersangka. Kalau masalah penahanan itu hasil pemeriksaan nanti yang menentukannya. Tentunya di situ kan ada pembuktian, ada hal-hal yang perlu didalami oleh penyidik. Kalau memang harus dilakukan penahanan pada waktunya dilakukan. Belum selesai semua persoalan yang menghimpit suami Puput Melati ini, konflik baru pun terus bermunculan. Salah satunya perseteruan antara R dan Habib Selon. Pasalnya, kuasa hukum R menuding jika Habib Selon ada di belakang teror yang diterima R sebelum kehadirannya di Polda Metro Jaya pagi kemarin guna memberikan keterangan terkait laporannya terhadap Habib Selon. Sayangnya, R justru mengaku jika ketidakhadirannya bukan karena teror, melainkan karena kesehatannya yang sedang terganggu. Habib Selon sendiri dalam telewicaranya justru tak mau ambil pusing dengan tudingan yang diarahkan pada dirinya. Lantas, mengapa kuasa hukum R mengaku jika R telah mendapat teror yang diduga dari Habib Selon, sementara R sendiri tidak merasa mendapat teror? Semalam klien saya Rizka menyampaikan, Bang, saya ada diancam
dan saksi-saksi pun diancam. Diancamnya melalui bentuk apa? Si Rizka sendiri tidak mengasih tahu saya karena dia sudah terampok ketakutan. Dari siapa? Diduga dari Habib Selon. Dia tidak menerangkan melalui SMS kah, melalui telepon kah, atau ada orang yang coba nyampe rumahnya kah? Itu tidak dia jelaskan gitu loh. Mengenai hal ini saya sangat sayangkan kalau misalnya hal itu terjadi, klien saya itu ketakutan, apa yang harus ditakutkan sih? Biarin aja, udah diamin aja, calon dari mana? Nggak ada teror, ya udah nggak usah diamin aja, nggak usah diladenin. Nggak ada, pokoknya nggak ada ancaman lah. Nggak ada itu, aku cuma lagi nggak enak badan aja. Ya mungkin kan dia berpikir kan mungkin ada ancaman atau apa gitu, tapi kan aku pribadi emang lagi nggak enak badan. Jadi izin jadi. Telepon tapi nggak bilang kayak gimana, aku cuma bilang izin aja, lagi nggak enak badan. Sebelumnya, R melaporkan Habib Selon ke Polda Metro Jaya lantaran tak terima dengan pernyataan Habib Selon yang mengatakan jika R melakukan pemerasan terhadap Guntur Bumi di sebuah media online. Tak sampai di situ, R juga sakit hati atas tudingan Habib Selon yang menyebutkan dirinya maling teriak maling. Iya tadi mau kesana ya, Rizkanya kan gak enak badan ya, lagian bawa mobilnya udah kan kalau lagi gak enak badan gak tenang ya ibunya ya. Nah ini lagi fokusnya ke Guntur Bumi aja dah dulu ya, nanti itu gampang lah ya bisa nyusul ya. Karena dibilang memeras dan katanya mengada-ngada ya dalam kasus Guntur Bumi dan maling teriak maling. Nah itu kan saya kan gak terima ya dicemarkan nama baik anak saya dan ya termasuk saya juga lah ya. Ya seharusnya kan nggak boleh lah ya Habib Selon bilang maling teriak maling. Memang saya maling apa? Justru saya yang menjadi korban Guntur Bumi. Malah yang ada saya niat berobat, uang saya dimakan dan anak saya pun dinodai dan dijolimi. Iya seharusnya Habib Selon janganlah sampai menghakimi saya. Sudah lama orang kita mengenal siapa dia. Ini namanya maling teriak maling. Kata Selon. Ya. Buktikan. Kalau enggak saya tuntut habis-habisan. Tapi Bang benar-benar belum pernah ngeluarin statement di... Nggak pernah. Saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun juga. Dan saya tidak pernah nyebut nama tersebut. Dan saya tidak pernah mengatakan yang jelek kepada orang tersebut. Dan saya tidak pernah melecehkan dia. Dan saya tidak pernah fitnah dia. Dan saya tidak pernah mencemarkan legendanya nama baik dia. Dan dia itu yang bikin sekarang ini mencemar nama baik. Dan dia mau ngetop. Dua-duanya kami akan laporin. Pengacaranya maupun si perempuan itu. Saya nggak kenal itu perempuan. Nggak pernah ketemu dan saya nggak pernah telepon-teleponan dan saya tidak pernah diwawancarain. Kami akan laporin dan kami akan proses hukum. Tidak ada damai. Bopak Castello memilih mangkir pada sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama Kota Depok kemarin. Lantas akankah ketidakhadiran Bopak ini justru akan memperpanjang jalan Bopak menyandang predikat sebagai duda? Dan apa yang menyebabkan Bopak sudah tak lagi berambisi untuk melakukan tes DNA terhadap Talafaza Indriana Bidui? Benarkah itu cuma gertak sambal Bopak terhadap Putri agar Putri tak lagi membuka aib lamanya? Telah menjadi rahasia umum jika komedian Bopak Castello ingin segera memperoleh pengesahan perpisahannya dengan Putri Mayangsari dari Majelis Hakim Pengadilan Agama. Namun pada sidang kedua perceraian mereka yang beragendakan mediasi itu hanya dihadiri oleh Putri Mayangsari beserta keluarga besarnya. Bopak justru mangkir dan lebih mempercayakan kuasa hukumnya untuk mengakhiri sidang cerainya. Apakah Bopak benar-benar sibuk atau Bopak sengaja menghindar dari kejaran Putri? Lantas, benarkah ketidakhadiran Bopak ini justru makin memperpanjang jalannya sidang? Pas lagi datang nggak ada, pas udah pulang. Saya rasa tidak, karena apa? Kalau Bopaknya pun nggak ada karena suatu halangan tertentu tentunya yang bisa diterima ya dan bisa dimaklumi. Bukan menjadi panah karena tadi Bopaknya diwakili oleh salah satu tim kuasanya. Ya lega, waktu hasil mediasi juga udah puas ya. Secara pribadi Bopak sama mantan istri baik-baik karena dari hasil mediasi juga kita sudah punya mufakat. Kita bersama-sama membesarkan anak ya kan, Faza, Talas Faza Indriana Bidui.
Ketidakhadiran Bopak ini memunculkan dugaan jika Bopak tidak tegas dan terkesan pelin-pelan dengan apa yang dulu pernah ia gembar-gemborkan, bahkan soal pengajuan tes DNA.